Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nihon no Anime Official. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang banyak orang bincang-bincang, yaitu adalah pinjaman online tanpa KTP ya. Nah, gimana sih caranya dan apa aja yang perlu kalian tahu? Dan di video kali ini ya, kita akan bahas ya. Apa itu pinjaman online tanpa KTP? Kenapa banyak yang cari? Nah, resiko dan bahaya apa pinjaman tanpa KTP ini? Nah, nanti saya akan juga kasih tips untuk memilih pinjaman alternatif lain ya. Dan nanti ada saran dan lain-lain. Oke, di video kali ini kita akan bahas semuanya ya. Nah, sesuai topik pinjaman online tanpa KTP. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ya. Apa itu pinjaman online tanpa KTP ya? Pinjol tanpa KTP. Jadi guys, pinjaman online tanpa KTP ini adalah jenis pembayaran yang bisa kalian ajukan tanpa harus menunjukkan KTP ya. Nah, biasanya pinjaman ini menggunakan metode verifikasi lain ya, seperti contoh rekening bank atau media sosial ya. Nah, kenapa banyak yang cari? Kenapa banyak yang cari pinjaman model seperti ini ya? Nah, soalnya nggak semua orang itu nyaman atau punya akses untuk kirim data pribadi seperti KTP. Nah, selain itu prosesnya bisa jadi lebih cepat dan praktis gitu ya. Nggak ribet ya kebanyakan syarat. Nah, yang ketiga, risiko dan bahayanya apa sih? Nah, tapi guys, perlu diingat ya, pinjaman tanpa KTP ini juga punya resiko. Karena data yang diminta itu minim banget ya, dikit gitu ya. Nah, ada kemungkinan penyedia pinjaman itu kurang terpercaya. Jadi, kalian harus ekstra hati-hati ya untuk memastikan perusahaan yang menawarkan pinjaman ya punya reputasi yang baik ya. Mungkin bisa lihat peminjam sebelumnya atau mungkin searching di Google, YouTube ya. Nah, tips untuk memilih pinjaman, tips dari saya, pastikan kalian cek dulu ulasan atau review dari pengguna lain ya sebelum mengajukan peminjaman. Jangan gampang tergiur dengan proses yang cepat dan bunga rendah. Teliti syarat dan ketentuannya juga ya guys ya. Nah, alternatif lain, kalian mungkin ragu ya, atau mungkin coba alternatif lain seperti pinjaman dari kerabat, teman, saudara ya, atau siapa gitu ya, atau lembaga yang lebih terpercaya ya. Pinjaman online itu bisa jadi solusi cepat, tapi jangan sampai malah nambah masalah ya. Nah, saran dari saya, gunakan pinjaman online tanpa KTP ini hanya untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak ya. Dan pastikan kalian bisa melunasi tepat waktu. Jangan sampai udah minjam tapi kabur atau nggak bayar ya. Oke, jangan sampai terjebak utang juga yang bikin pusing tujuh keliling ya. Nah, saran lain dari saya, teman-teman kalau semisal memilih tempat pinjaman online, ya pinjol ya. Contohnya dalam bentuk aplikasi, saran dari saya pastikan bahwa aplikasi itu diawasi oleh OJK. Jadi diawasi oleh badan keuangan ya. Jadi insya Allah nanti ketika pinjaman itu sesuai standarisasi ya. Jadi kalau semisal teman-teman menggunakan mungkin versi aplikasi yang belum diawasi OJK itu rawan ya. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati ya untuk memilih aplikasi. Jangan asal-asalan untuk memilih pinjaman online ya, karena biasanya setiap aplikasi atau pinjaman online itu syarat ketentuannya beda-beda ya. Ada yang mungkin bunganya tinggi ya, atau mungkin prosesnya cepat ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke teman-teman, itu dia sedikit info tentang pinjaman online tanpa KTP. Semoga bermanfaat buat kalian yang butuh info seputar pinjaman. Oke, mungkin untuk video kalian segini aja. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, jangan lupa untuk komen. Mungkin kalian ada pertanyaan atau pengalaman, bisa sharing-sharing di komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and smart. Saya Yusuf Rianta, terima kasih. Bye-bye.